Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi bagi anak-anak dan viewer dari SMK YPM 3. Biasa disebut dengan sahabat podcast SMK YPM 3 Taman. Oke. Kali ini kita kedatangan tamu spesial ya. Ini beliau ini habis dari luar negeri atau mancanegara, tepatnya di negeri apa ya? Turki ya, negeri Turki. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi. Iya, bisa perkenalkan diri? Nama saya Ani Setia Pertiwi. Ani Setia Pertiwi. Setia Pertiwi, nggih. Mbaknya ini alumni SMK YPM 3 Taman ya? Nggih, tahun 2018. Tahun 2018. Tahun 2018 berarti berapa tahun yang lalu ya? 4 tahunan yang lalu. 4 tahun yang lalu. Begitu lulus dari SMK YPM 3 Taman langsung kuliah? Nggih, Langsung kuliah ke Turki. ke Turki ya? Oh gitu. Itu jalurnya bagaimana Mbak ya? Bisa diceritakan? Jalurnya sendiri lewat langsung daftar ke kampusnya, website kampusnya. Website kampusnya ya? Website kampusnya langsung yang nawarin beasiswa. Oh seperti itu ya? Iya. Itu beasiswa itu memang diselenggarakan oleh negara memang ya? Khusus untuk siswa yang mau kuliah di luar negeri? Berminat ke luar negeri gitu. Jadi kan kampusnya kan termasuk baru. Kan juga butuh untuk relasi secara internasional kan. Internasional. Jadinya bisa nerima banyak aplikan. Waktu itu sekitar 3.500 aplikan. Terus yang terima cuma 60 orang dari seluruh dunia itu tadi. 60 orang? Iya, 60 orang dari seluruh dunia ya? Iya, yang daftar itu semuanya. Yang daftar 60 orang. Salah satunya perwakilan Indonesia sampean ya? Nggih, tapi ada yang lain juga. Oh, ada yang lain. Orang yang lainnya dari kota lain. Oh, dari kota lain. Waktu itu sampean kok bisa kepikiran untuk mendaftarkan diri ke luar negeri, khususnya di kampus tersebut gitu di Turki? Dulu sebenarnya nggak tahu Turki. Saya kan sukanya bahasa Inggris, jadinya dulu itu gara-gara nonton film luar ya. Terus habis itu kan ada scene. Apa Mbak referensi orang luar itu? Film orang luarnya apa? Film apa? Lihat di ini salah satu channel TV di Indonesia gitu, pokoknya ya lihat terserah apa aja gitu film luar kayak gitu kan. Oh dulu iya. Voice-nya kan aslinya emang original sound-nya kayak yang bahasa Inggris. Oh iya. Ya, tertarik di situ juga sih, sama dulu kan suka main game. Main game ya. Game kayak The Sims gitu kan. Simulasi ya. Iya. Kan ada bahasa Inggris. Oke. Nah, kalau anak kecil kan pastinya kan tertarik kan ngeliat sesuatu yang kayak bahasa yang baru, yang asing. Oh, itu apa gitu kan. Iya, benar. Keinginan untuk belajar kan pasti banyak. Jadinya di situ bertambahlah curiosity, keingintahuan buat belajar bahasanya lebih dalam lagi. Iya. Walaupun ya waktu SD dulu itu nggak terlalu tahu sih, kayak nilainya ya kayak gitu. Standar lah ya, standar. Ya, oke. Kalau ngisi jawaban kan juga ngawur-ngawur. Iya. Tapi adanya sosial media, yang waktu kalau nggak salah itu pas SMP SD kelas 6 itu akhiran, itu ada HP kan. Itu kan juga ada booming-boomingnya Facebook ya. Iya benar. Nah, itu pakai Facebook, habis itu ya kenalan sama orang luar juga, sama aplikasi-aplikasi yang bisa nyambungkan sama orang luar negeri. Iya. Jadi di sana itu praktek ngomong bahasa Inggris, walaupun ada yang salahnya kayak kan nggak tahu itu cara tulisnya. Iya benar. Bahasa Inggrisnya itu pakai caps lock yang besar-besar sama tanda seru kan kayak orang teriak-teriak kan kayak gitu. Banyak salah di situ. Pastikan batin ini orang kenapa? Kalau pakai chatnya teriak-teriak gitu. Terus akhirnya belajar di situ, pengalaman belajar waktu SMP, masuk SMP juga ada emang diwajibkan ngomong bahasa Inggris sama bahasa Arab. Arab. Dari situ ada kesempatan lagi buat belajar bahasa Inggris lewat belajar conversation, percakapannya itu dari bahasa Inggris dan juga gabung klub bahasa Inggris. Pokoknya setiap waktu dulu SMK YPM Taman sama di SMP itu ambil join buat English Club tadi buat belajar lagi kan. Pasti bahagia banget kan kalau misalnya gabung sama orang-orang yang passionnya sama gitu, suka bahasa Inggris jadi bisa praktek. Soalnya kan dulu juga pingin keluar negeri, kenapa? Karena kan sayangnya suka bahasa Inggris ya. Dan sayangnya orang di Indonesia mungkin beberapa, kayak contohnya teman saya sendiri ada yang kayak ngapain ngomong bahasa Inggris kan, kamu orang Indonesia nggak pulang bahasa Inggris. Kamu orang Jawa nggak usah lah ngomong bahasa Inggris gitu kan. Tapi ya makanya salah satunya kenapa pengen keluar negeri ya, kalau misalnya saya keterima di luar negeri, saya kan bisa bergabung sama orang-orang yang menerima saya buat ngomong bahasa Inggris tadi. Benar sekali. Dan itu environment yang sangat mendukung buat melatih bahasa Inggris agar lebih baik lagi toh. Nah,
Dari situ kepikiran mending keluar negeri. Dari pas SMP itu, SMP awal-awal apa kelas 2 SMP ke kelas 3 itu nyari-nyari lah informasi buat beasiswa ke Inggris. Beasiswa ke Inggris tadi itu sayangnya terlalu banyak banyak dokumen-dokumen yang terlalu sulit lah mungkin ya. Sebenarnya bisa kalau emang ada waktu, tapi itu nggak mungkin kan waktu itu, kondisi waktu itu. Terus dulu nggak tahu Turki itu mana. Oh iya. Iya nggak tahu sama sekali gitu. Turki itu di mana sih tempatnya gitu, nggak tahu. Akhirnya dengan adanya sosial media, ya tadi connect sama orang luar negeri kan. Akhirnya nemulah teman pertama kali orang Turki. Ngomong-ngomongan, oh negara. Iya dari Facebook. Enggak, ini beda lagi aplikasi. Oh, aplikasi apa? Aplikasi cuman buat omong-omongan dulu itu kalau nggak salah Scout apa? Scout, iya. Oh. SKUT itu. Oh iya. Yang zaman dulu pokoknya. Iya. Terus habis itu join di situ, nemu lah orang Turki. Oh iya kamu dari Turki gitu. Terus habis itu mengenalkan negaranya kan. Negara itu gini gitu. Akhirnya tak cari-cari lah iseng kan. Kalau emang Inggris tadi itu negaranya agak susah buat dokumen-dokumennya, akhirnya nyari di Turki. Oh lumayan ya. Itu nggak terlalu serepot yang ke Inggris itu. Jadinya tak lihat-lihat, ya nggak susah-susah banget. Terus maksudnya susah ini dalam artian bagaimana ini? Dokumennya itu loh. Untuk persyaratan masuk ke sana. Oh iya, oke. Kan kalau ke Inggris kan harus ada IELTS atau TOEFL. Yang mungkin agak susah kan harus ada biayanya juga kan. Iya, Tapi benar. kebetulan waktu di SMK Bingkai Taman ada yang ini kan tes 2 week lah, itu tak pakai yang tes. Tes 2 week. Iya. Habis itu udah tahu itu, selesai SMP masih lah praktek-praktek main game, omong-omongan sama orang luar. Habis itu praktek, kalau misalnya nggak ada teman bisa praktek ngomong sama diri sendiri. Itu juga bisa. Habis itu masuk ke SMK YPM 3 taman ya? Ya, SMK Bingkai Taman inilah. Iya. Kalau SMK YPM kan ada banyak. Iya. SMK Bingkai Taman itu. Terus SMK Bingkai Taman ambil jurusan akuntansi. Terus habis itu join lagi English Club lagi. Soalnya kan saking sukanya bahasa Inggris ya. Jadi join lagi English Club. Itu masuknya dalam ekstrakurikuler ya? Iya, ekstrakurikuler. Yang mengajar siapa? Pak Bambang. Gitu. Ya itu Pak Bambang. Habis itu dapat kesempatan lagi buat waktu kelas 1 itu ikut lomba lomba debat bahasa Inggris yang waktu dulu. Debat bahasa Inggris. Iya. Waktu itu diikutkan atau direkomendasikan sama Pak Bambang sendiri. Iya. Terus itu join sama kakak kelas itu. Iya. Ikut semuanya bertiga. Ya udah di situ alhamdulillah dapat jadi pembicara terbaik keempat atau kelima gitu, posisi 4 atau kelima kayak gitu. Terus setelah itu habis ikut kayak itu masih lah lebih semangat dong buat mengasah diri lebih baik lagi bahasa Inggrisnya. Terus dapat kesempatan untuk kelas 2 ikut TOEIC. Ikut TOEIC habis itu selesai dapat skor lumayan lah, paling tinggi dari seluruh YPM ini yang seluruh YPM. Waktu pas YPM ada tes di SMK Bingkai Taman. Iya, hebat. Berapa skornya waktu itu? 700 berapa? Hebat ya. 700. Iya. Terus itu ada tes lagi di Buduran dulu. Di Buduran? Ya, lembaga yang mengadakan? Yang itu. Nah, pas yang Buduran itu alhamdulillah dapat kesempatan informasi dulu itu. Oh, kamu dapat kesempatan buat magang di Singapura. Magang di Singapura? Iya, magang di Singapura. Tapi sayangnya nggak bisa diambil, soalnya kurang, masih di bawah umur. Kayak harusnya kan 18 tahun yang berangkat. Tapi waktu itu kan 17 tahun Mas Yan. Jadi nggak bisa berangkat. Habis itu ya udahlah kayaknya terus balik lagi ke scholarship tadi yang beasiswa. Beasiswa tadi itu kayaknya nggak mungkin ya yang bahasa Inggris tadi yang ke Inggris buat berangkat ke Inggris. Jadinya lihat yang beasiswa ke Turki, join grup di Facebook, join ke WhatsApp-nya sama sekitar 40-50 orang atau lebih gitu. Terus sharing informasi gitu kan, cara daftarnya, dokumen-dokumennya, terus saling menyemangati satu sama lain. Iya. Sambil nunggu mungkin lebih dari 3 bulan kayaknya, nunggu sampai buat konfirmasinya. Iya. Lebih dari 3 bulan. Iya 3 bulan lebih, pokoknya lama gitu. Dari semua grup tadi cuma 10 orang mungkin yang lewat keterima ke seleksi interview. Wawancara itu. Oh, berarti ada proses interview ya? Iya. Di sana kan ya. Berkasnya dikumpulkan dulu. Interviewnya ini di sana ya, di Turki sana ya. Jadi bisa di sana atau online. Oh, online. Iya, oke. Jakarta sama Aceh. Untuk ini itu beasiswa pemerintah Turki yang itu. Yang awal yang aku tahu yang itu. Oh, oke. Yang awal itu.
Terus setelah itu udah beasiswa pemerintah tadi nunggu, emang cukup lama kan, soalnya yang daftar kan seluruh dunia kan. Seluruh dunia, iya. Gitu. Habis itu udah keterima itu cukup sedih lah ya sama teman-teman yang lain yang nggak dapat undangan interview, tapi kita kayak bilang udahlah semangat aja, tunggu kan belum ada kejelasan penolakan gitu kan. Belum ditolak masih semangat, nunggulah itu 2 bulan apa 1 bulan setelahnya itu barulah dapat kejelasan yang cukup buat sedih sama senang. Sedihnya kenapa? Karena nggak diterima. Senangnya kenapa? Senangnya itu ya karena ada kejelasan kalau kita ditolak gitu loh, jadi bisa fokus sama yang lain. Oh ya, oke. Jadi tidak menggantung lah kayak ya, gitu ya. Menggantung kan nggak enak kan kalau digantungin. Iya benar nggak enak digantung. Terus setelah itu karena nggak diterima ya saya nggak terima juga ya. Habis itu ikut SBMPTN di UINSA. Jadi dulu sempat kuliah di Indonesia sekitar pada 1 tahun minggu. 2019, 18 juga. Ya, Oke. Pas lulus. Sekitar 1 minggu 2 minggu, tapi kan moto yang tak suka itu don't let your dreams just be dream. Janganlah buat mimpimu cuma jadi mimpi aja. Iya, oke. Jadi daripada menyesal di akhir-akhir, mending ini I would like to give it a try ya. Aku coba aja lah daftar yang tadi ini, yang kampus aku sekarang ini kan. Oke. Dulu itu nggak tahu kampus yang Ibnu Khaldun ini yang tak tempatin sekarang. Soalnya tahunnya itu waktu join di grup Line. Join di grup Line, ada informasi yang itu. terkait pendaftaran. Informasi yang pendaftaran ini. Iya, Tapi itu mungkin dulu nggak tahu ya. Itu Masya Allah sih, kayak mungkin pilihan dari Allah sendiri. Iya. Kayak dulu join di grup itu kan harusnya kan di pojok yang paling bawah, bottom of the text kan, paling bottom. Tapi tiba-tiba itu di atas sendiri. Waktu grupnya itu dibuat. Jadi paling awal-awal grup dibuat itu tiba-tiba di atas sendiri. Aku nggak nge-scroll. Oke. Tapi tiba-tiba di atas, terus saya baca pelan-pelan gitu. Terus ada nemu orang yang sekarang. Maksudnya ketika pesan itu masuk langsung di atas sendiri, gitu dah? Ya atau kan, bagaimana? Waktu join kan pasti kan nggak ngelihat kan atas sendiri waktu grup. Oh, riwayat sebelumnya. Iya, yang awal-awal Oke. Terus akhirnya loh kok di atas nggak tahu kenapa itu tiba-tiba di atas. Terus tak scroll ke bawah pelan-pelan. Terus adalah kakak namanya Mbak Mufli yaitu salah satu temanku yang ada di kampus ini. Iya, oke. Terus dijelasin, oh ini Dek ada beasiswa di kampus sekian-kian gitu. Terus habis itu ya udah tak coba. Itu sampai tak bela-belain daftar beasiswa itu sampai subuh melek. Sampai tak daftar gitu biar bisa ke daftar itu. Iya. Pendaftarannya melalui website ya? Iya, website kampus itu tadi. Terus udah daftar. Ya alhamdulillah nunggu sekitar 1 minggu apa 2 minggu. Terus ada teman tanya, Ani tolong tanyakan ke pengurusnya orang sana itu kapan sih informasi penerimaannya dikeluarin, siapa aja yang diterima. Oke. Habis itu tak tanyakan sekitar 9 menit apa 10 menit 20 menitan gitu. Habis aku ngirim itu langsung ada informasi, oh selamat kamu diterima di sini untuk selanjutnya ke babak interview. Kan senang banget ya. Oh iya, oke. Itu informasinya melalui apa? Message dari email. Ya, oh iya, oke. Yang pengurusnya sana. Waktu itu pokoknya terus kaget dong ya, malam-malam kalau nggak salah itu dulu jam 9 malam. Habis tak tanyakan, terus aku bilang ibuku, ya Bu dapat beasiswa gitu. Ibuku malah bilang, alah guyon ya gitu, ngeprank ya gitu kan. Padahal beneran, lo enggak ini lah beneran gitu kan. Akhirnya ya udah, nah di situ itu yang aku harus milih antara mau lanjutin di UINSA sastra Inggris atau mengambil kesempatan. Oh yang di UINSA juga keterima? Atau? Iya SBMPTN itu. Itu keterima itu? Iya keterima. Makanya kan kuliah seminggu 2 minggu di sana kan. Terus habis itu ya udah nggak apa katanya ya dengan restu orang tua gitu kan jadinya dia boleh nggak apa-apa kan juga kesempatan sekali seumur hidup mungkin aja kan nggak tahu iya benar jadinya diambil yang beasiswa itu. Nah waktu di UINSA ini agak cukup pusing kenapa karena udah ada pelajaran sama harus ngikutin interview yang aku waktu itu lagi kuliah kan. Terus akhirnya ambil waktu udah ngambil ada interview tes bahasa Inggris lewat Zoom yang aplikasi yang baru-baru ini kan. Iya Zoom baru. Ikut Zoom, ikut tes bahasa Inggris, alhamdulillah selesai. Terus interview sama orang-orang, terus nunggu. Akhirnya setelah seminggu mungkin, berapa hari, 5 hari lah. Iya. Itu dapat informasi kalau keterima secara full. Jadi ada letter of acceptance, surat penerimaan gitu. Iya, surat penerimaan. Setelah itu ya udah ngurus paspor, ngurus lain-lain, pamitan sama teman-teman yang ada di kampus, UINSA ini tadi. Terus akhirnya ya itu tadi berangkat dengan beberapa dokumen yang harus disiapkan paspornya, visanya. Terus untuk terkait ketika ada informasi penerimaan ya, itu lembaga yang menaungi beasiswa tersebut juga maksudnya
membantu atau tidak? Iya, Membantu ya. Membantu itu kan besok dari kampus langsung. Jadi orang-orang kampus itu membantu. Soalnya kan itu kampusnya cukup baru ya, 2017 kalau nggak salah dibangun. Jadi kan masih butuh ngisi murid-murid kan. Iya benar. Dan itu alhamdulillah daftar waktu kenapa? Bersyukur banget itu kenapa? Karena aku ini angkatan terakhir, yang paling terakhir yang bisa dapat beasiswa S1. Soalnya, angkatan terakhir? Iya, yang setelah aku ini nggak ada full beasiswa. Kenapa? Covid ya? Enggak, ya udah selesai aja gitu. Kan ada programnya kan. Oh iya. Sendiri udah selesai. Cuman di tahun aku ini 2018, tahun selanjutnya cuma dikasih diskon. Oh, diskon. Ya. Jadi yang full kebetulan Ya, rezekinya alhamdulillah. Sampean ya? Alhamdulillah itu. Iya, oke. Terus ya dapatnya itu benefitnya dapat asrama. Asrama, oke, ya. Terus laptop. Ya. Itu dari pemerintah sini ya, dari negara. Bukan, dari kampus sana. Oh, dari kampus dikasih? Ya, dari kampus dikasih. Oh, laptop, gitu ya. Habis itu asrama tadi, laptop, sama bebas biaya kuliah, jadi nggak bayar sama sekali. Nggak bayar sama sekali. Berarti untuk biaya transportasinya berangkat ke sana bagaimana? Transportasinya sendiri. Sendiri ya? Itu transportasi yang dulu itu pengorbanan orang tua sih, sampai ngejual barang lah. Oh gitu ya. Ngejual sepeda motor memang semua itu butuh pengorbanan ya. Butuh pengorbanan. Iya. Ya itu sama ada uang makan pagi sama malam. Dapat uang makan. Iya. Sampai Pake dengan kartu. lulus. Ya, sampai dengan lulus. Pakai kartu. Jadi pembayarannya di sana itu melalui kartu ya. Ketika kita mesan di apa? Iya, kalau masuk itu kayak antri aja. Antri habis itu tinggal ngetap kartu. Iya, kartunya ditap. Itu masuk. Istimewanya kampus luar negeri ya. Padahal sebelumnya saya sudah pernah mengusulkan di sekolah sini seperti itu. Cuman memang banyak kendala yang tidak bisa diimplementasikan. Akhirnya ya tidak terwujud. Padahal di luar negeri seperti itu ya biasa ya. Kalau di sini kan apalagi tingkatan SMK itu kan ya lumayan lah ya seperti itu. Kalau di kampus jadi kan mungkin ya biasa saja. Transportasi juga di sana pakai tab. Transportasi ya. Berapa? Tapi punya bemo juga di sana itu. Ada bemo. Bemonya ngebut, namanya Dolmus. Iya, Dolmus. Pembayarannya tunai. Iya. Pembayaran tunai ya. Pakai uang recehan. Kalau itu kayak semacam gitu. Bukan transportasi online kayak GrabCar atau ada atau tidak di Turki? Taksi ada. Tapi baru-baru ini yang kayak melalui aplikasi gitu pemesanannya ada kalau di Turki. Baru-baru ini kayak ada Gojek, tapi mahal banget. Apa namanya kalau di Turki? Namanya itu Banabi Courier. Banabi Courier. Oh. Courier itu kurir atau apa? Kurir ya. Agak bahasa Inggris. Iya. Kayak gitu. Iya, oke. Ya itu di situ lumayan sih. Enaknya di Indonesia kenapa ada Gojek gampang, tapi di sana itu sepeda motor nggak dianggap seperti kendaraan. Jadinya bahaya kalau sepeda motor. Iya, maksudnya sepeda motor ini dianggap apa? Masuk ya, nggak tipe dianggap apa? gitu, kayak udahlah bahaya makanya. Kayak nggak usah diurus, kayak ya itu bukan kendaraan lah gitu. Jadi sehari-hari kalau berangkat dari asrama ke kampus itu naik transportasi umum ya? Bis? Enggak, ini dapat juga bisa diantar, dapat beasiswa, dapat diantar pakai. Oh gitu, berapa kilo dari asrama? Nggak jauh. Oh nggak jauh ya? Kalau yang dulu banget itu nggak jauh, cuman 7 menit 10 menit. Semacam apa diantar? Mobil kayak mobil sekolah-sekolah gitu ya, bis gitu ya? Iya, kayak gitu. Mobil antar jemput. Kayak kalau di Amerika mungkin kayak yang bis kotak warna kuning gitu ya, bukan ya? Itu. Kayak mobil apa sih? Mobil yang ada selerekannya itu apa sih? Oh iya, kayak semacam kalau di sini kayak mobil Grand Max mungkin ya? Iya gitulah. Iya, oke. Kayak gitu isinya mungkin berapa orang cukup? 20 orang mungkin cukup. 20 orang ya? Iya, 20 orang. Masuk situ, tapi untuk yang sekarang kampusnya baru kan. Kampusnya baru udah milik sekolah sendiri, itu cuma jalan kaki aja 10 menit. Jadi area asrama sama kampus sudah jadi satu. Oh dulu pisah. Akhirnya ada pembangunan baru jadi satu. Kalau dulu kalau nggak salah kampusnya nyewa tempat. Oh menyewa tempat. Ya, nyewa. Terus asramanya juga bisa. Sekarang udah punya sendiri. Oke. Terus kalau di sana di kampus apa namanya tadi? Ibnu Khaldun University. Ibnu Khaldun University ya. Itu banyak sekali ya masyarakat, maksudnya bukan masyarakat ya, mahasiswa yang memang beda negara, bukan dari lokal sendiri.
Lebih banyak awal-awal itu dulu banyak kan orang luar daripada orang Turkinya langsung. Jadi kayak ya beda mungkin jauh kayak iya karena dia kampus baru ya. Ya, jadi baru. orang-orang lokal kurang tahu dan lebih memilih kampus yang mungkin terkenal mungkin ya di sana ya. Kampus negerinya gitu. Kampus negerinya ya kan ya. Kampus negeri juga. Kayak kampus negeri ya. Kan kampus mindsetnya sama ya kalau di sana ya. Iya, suka negeri juga. Kalau di sini kan mindsetnya kalau tidak negeri tidak berhasil kan gitu ya. Kalau mindsetnya orang-orang Indonesia itu seperti itu kadang. Iya. Orang tua apalagi anaknya negeri. Iya, masuk negeri biar iya murah gitu kan. Murah terus enggak bayar gimana bayar negeri lebih mahal justru. Ya, kampus-kampus yang semacam Universitas Erlangga, UNER itu bayarnya mahal sekali itu. Ya itu universitasnya swasta, ya banyak orang luar negerinya daripada orang Turki. Terus itu juga, tapi sebenarnya ada yang kurangnya itu apa ya? Kalau untuk orang Turkinya enak, kenapa? Karena kan mereka belajar bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris nanti dikasih 1 tahun di Amerika. Oke. Tapi untuk orang kayak orang luar negeri itu enggak dikasih. Itu tidak dikasih. Iya. Tapi ya wajar aja sih mungkin. Iya wajar ya. Orang negaranya. Oh iya gitu. pasti iya mungkin ya. Terus di kampus sana ya itu ada semacam kayak grade enggak Mbak? Ada. Kalau di sini kan ada ya grade itu dalam artian kayak akreditasi dari kampus tersebut apa gitu. Atau di sana tidak ada semacam grade? Kayaknya enggak lihat sih akreditasi yang ditulis kayak akreditasi sekian enggak ada kayak gitu. Kalau di sini kan ada ya. Bisa lihat di website ranking universitas tersebut berapa gitu. Oh, ada rankingnya, tetap ada rankingnya ya. Tapi nggak ditulis kayak di sini kan pasti ditulis akreditasi apa gitu kan. Iya, setiap jurusan kan ada akreditasinya gitu kan ya. Nggak ada ya. Oh, itu ya. Terus yang punya kampus ini kebetulan anaknya presiden sana. Anaknya presiden? Erdogan. Iya. Luar biasa. Biasanya orangnya main gitu kan anaknya itu. Yang Bilal Erdogan itu main ke situ. Namanya Bilal Erdogan ya. Bilal Erdogan. Yang pertama ya. Putra yang pertamanya kan. Iya, putra pertama ya. Terus kemarin tuh kalau Pak Erdogan sini kan kadang memang mampir-mampir ke kampus-kampus ya. Kampus-kampus yang baru dibuka, kampus yang bakalan ada graduation-nya apa sih? Kelulusan gitu. Kelulusan ya. Terus kemarin kan ini lulusan pertama anak S1 di kampus kan. Lah bapaknya datang itu Pak Erdogan kemarin. Tapi sayanya enggak ada di situ. Jadi kayak semacam meskipun dia kampus baru, dia memiliki privilege mungkin ya. Karena dia Pak Erdogannya sebenarnya datang ke semuanya sih. Oh, datang ke semuanya ya. Mencoba untuk menyamaratakan ya. Ya, datang ke semuanya kayak gitu. Iya, ini sama juga saya mau mengajukan pertanyaan ya ke sampean. Ini kan ini mungkin penting ya. Perbedaan antara pendidikan kita di Indonesia dengan di sana itu apa bedanya? Kalau yang tak rasakan sendiri ya. Tapi untuk yang kuliahan ya, bukan yang. Oh iya jelas, iya kan untuk perkuliahan, iya. Nah, waktu kalau kuliah sama sekolah di sini mungkin kan nggak banyak, kalau lebih dengerin lah gitu. Dengarkan gurunya, jangan ngomong. Kan gitu kan? Oh ya, oke. Jadi kan, tapi kalau di sana lebih kayak gurunya emang ngomong, tapi pingin muridnya ngomong. Oh, jadi kayak tanyakan. Iya. Tapi mungkin nggak tahu beda lagi ya kalau misalnya kampus negeri yang memang muridnya sampai 500 atau 50 orang atau lebih sekelas. Soalnya tempatku sendiri itu kita cuma bertiga. S1 itu. Satu kelas bertiga, tiga orang saja. Bertiga. Jadi kalau kelas gitu ya 3 orang ya? Iya 3 orang. Ya udah 3 orang itu makanya dikit kan. Kalau kampus lain kan mungkin banyak. Jadi mungkin pengalamanku lebih kurang ya, nggak terlalu banyak seperti yang lain. Jadi di situ itu di-push buat bisa ngomong. Kayak ada pertanyaan enggak gitu. Jadi kayak lebih pingin muridnya biar bertanya. Enggak disuruh diem gitu loh. Itu aja sih bedanya di situ. Tapi mungkin ada beberapa sekolah di Indonesia yang mungkin menerapkan hal yang sama ya mungkin. Iya mungkin ya kayak kampus-kampus macam yang sistemnya ya beda. Iyalah beda lah ya. Lumayan lah. Jadi gitu ya. Mungkin selain itu Mbak, selain yang dirasakan di sana itu sistem pendidikannya. Jadi sistem pendidikannya di sana ya hampir sama sih kayak hampir sama apa ya? Juga ada kurikulum tidak di sana?
Ada kurikulumnya, ada sendiri kayak siapa ya namanya itu. Pokoknya ada lembaga yang ngatur kurikulumnya yang harus gini-gini apa sesuai yang mereka pingin gitu loh. Mereka pingin? Ya, inginkan? Yang lembaga yang tadi itu. Oh, jadi lembaga yang di sana itu yang ngatur kurikulumnya itu harus seperti ini gitu loh. Oh, jadi tetap ada gitu, walaupun swasta harus ngikutin. Harus ada. Oh, jadi ada standar kurikulumnya ya memang ya. Misalnya ada libur juga ngikut juga. Oh, iya. Apalagi pas corona kemarin juga toh harus ngikutin itu, harus ganti online kan, nggak boleh offline. Walaupun kampus yang tak tempatin ini cukup kecil, terus mahasiswanya juga sedikit ya kan. Tapi tetap harus ngikutin protokol yang emang udah dari sananya, peraturan. Iya, peraturan dari negara mungkin ya. Karena memang pada saat itu memang COVID lagi gencar-gencarnya, memang tidak di Turki saja ya, mungkin di berbagai negara pun sama. Ya, berbagai negara-negara kita pun sama juga seperti itu ya. Itu seperti itu. Kurangnya pas corona ya itu sih, nggak bisa merasakan full gimana sih jadian kuliah karena ya ada tadi lo online kepotongan 2 tahun itu. Kepotong 2 tahun ya. 2 tahun kayak di rumah gitu kan, di asrama. Di asrama ya. Gitu. Terus kegiatannya di asrama itu ngapain selain pada saat COVID lagi besar-besarnya itu pada saat itu. Kan sangat itu ya, membosankan kan? Iya, pastinya. Soalnya kan nggak boleh keluar kemana-mana. Ya boleh keluar di mana-mana. Dulu kan ada peraturan orang yang umur berapa? 60 sampai berapa? Di atas 60 tahun kan nggak boleh keluar. Sama anak remaja yang di bawah umur 20 tahun nggak boleh keluar. Nggak boleh keluar. Kan belum 20 tahun, jadi nggak boleh pergi keluar. Keluar. Iya. Terus sama temen gitu ya di asrama? Iya, sama teman-teman, masak-masak gitu, cerita-cerita, telepon keluarga, gitu aja sih. Gitu ya. Nggak terlalu banyak aktivitas, soalnya kan gara-gara COVID kan memang nggak banyak aktivitas yang bisa dilakukan kan. Keluar juga nggak boleh. Iya. Pakai itu. Bikin orang stres ya. Iya, bikin stres banget ya. Itu 2 tahun COVID, setelah COVID baru ada kegiatan lagi ya. Terus dari kampus pun sama? Sama, nggak ada kegiatan waktu itu. Nggak ada sama kan sekali ada ini, festival musim semi. Tapi karena corona itu nggak ada. Festival musim semi ya? Iya, jadi rame-rame ada kayak panggung, nanti ada yang nyanyi, sama ada stand makanan gitu. Jadi ada makanan dari Turki sendiri, makanan Turki. Iya, makanan Turki. Nanti muter-muter gitu, minta jajan yang mana. Oh, kayak semacam kalau di sini mungkin bazar ya? Iya, bazar ya. Bazar ya? Iya, oke. Iya, sahabat podcast SMK IPM 3 Taman, setelah kita cerita tentang dunia pendidikan dan pengalaman beliau terkait berkuliah di Turki, di Universitas apa tadi? Saya lupa. Ibnu Haldun University ya. Terus kita akan masuk ke mungkin agak di kultur mungkin ya. Kultur Pak ya. Jadi perbedaan kultur kan pasti dirasakan ya dari Indonesia di luar negeri, di Turki ya kan. Kita sebagai orang di Indonesia pun kadang kita bertemu dengan orang-orang selain Jawa mungkin ya, dari Papua atau Maluku atau Sumatera, itu pun juga berbeda kultur apalagi di luar negeri ya. Nah, bisa ceritakan Mbak. Kultur yang paling Masya Allah ya dari Turki. Setiap yang dilakukan itu pasti ada doanya. Kayak orang habis masak, mereka bilang elirine zalek gitu, kayak semoga tanganmu diberkahi kayak gitu kan. Terus kalau ada orang kerja kolay gelsin, kayak kolay gelsin itu semoga dimudahkan gitu loh. Gitu. Jadi kalau kita kan mungkin agak canggung ya buat ngomong kayak gitu. Terus kalau misalnya selamat pagi-pagi bilang gunaiden gitu kan, selamat pagi. Itu kepada kan, orang lain atau kepada kita lain sendiri? Ke orang lain dibilang seperti itu ya? Ya ke orang lain bisa, pokoknya saling nyapa gitu. Saling menyapa ya? Iya. Terus habis itu apa lagi ya? Bedanya kalau di sini, kalau misalnya kulturnya itu mereka suka minum teh ya. Kalau sini kan nggak terlalu. Kalau sana minum teh ya? Minum teh, mesti dikasih. Kalau di sini kopi mungkin? Iya kopi, punya kopi. Kopi ya? Tapi di sana juga punya kopi, lumayan rasanya. Lumayan enak? Enak. Atau lumayan nggak enak? Ada dua. Lumayan enak ya. Terus habis itu apa lagi ya? Cukup orangnya baik-baik, ramah-ramah juga. Ramah-ramah? Ya, ramah-ramah. Hampir sama kayak orang Indonesia? Lumayan lah. Tapi orang Indonesia kan kayak monggo gitu kan, sama mantu gini. Oh iya. Kalau di sana terus sama orang Jawa kan pastinya kalau ada yang lebih tua atau orang yang kita pasti nunduk ya. Gitu. Tapi kalau di sana enggak sih.
Tidak ya? Nggak ada nunduknya gitu. Tapi kalau nyapa ya ada kayak. Kalau nyapa ya. Nyapa kayak selamat pagi, terus mendoakan semoga tanganmu diberi Iya, kalau di sini kan mungkin kita sama orang yang lebih tua kan kita salim gitu ya, salimnya cium. Kalau di sana ada tidak? Nggak ada ya? Mungkin untuk keluarga sendiri ada ya. Kalau di sekolahan di Indonesia sendiri kan pasti salim ke guru-guru kan. Oh iya iya. Enggak. Di sana tidak. Selesai ya? Sudah gitu Ya aja udah, ya. Udah Iya gitu iya. aja gitu. Enggak salim, makanya kan agak aneh waktu awal-awal pingin salim tapi kok pada enggak salim semua gitu loh. Mungkin aneh kan buat guru-gurunya kayak enggak biasa disalimi. Jadinya enggak ada salimnya. Agak aneh tapi ya emang kulturnya beda. Iya, kan? memang kulturnya beda ya. Oke. Terus ini apa sholatnya juga beda. Sholatnya beda. Kalau ini kan pakai mukena, di sana nggak ada mukena. Oh iya. Jadi cuman pakai kos kaki udah cukup. Kadang ada temen Ya, mungkin, yang nggak pakai kos kaki. Tapi mungkin guru agama di sini memang bisa menjelaskan ya. Mungkin kalau dari saya mungkin perbedaan mazhab mungkin ya. Bedanya mazhab. Iya, mazhab mungkin. Dari kita mungkin harus di sana juga ya. Tapi di sana kan enggak. Iya, kalau di sana tidak. Terus kalau di Turki sana kan hampir mayoritas ya umatnya beragama Islam ya, Muslim. Hampir berapa persen? 80%, 90% lebih ya mungkin ya. Segituan lah. Tapi ya Islamnya ya Islam seperti itu. Iya, Islam KTP kalau di sini ya, Islam KTP. Ya, terus dari populasi umat Muslim yang ada di sana besar. Kalau di sini kan ya juga besar ya, hampir 90% atau 80% lah. Itu kan setiap kita mau kemana itu pasti ada masjid. Kalau di sana ada atau tidak seperti itu? Kita jalan kemana ada masjid, musola atau? Lebih banyak di sini. Lebih banyak di sini ya? Atau mungkin karena akunya tinggal di kota ya, jadinya mungkin agak beda. Tapi kalau mungkin di desa kurang tahu, belum pernah. Tapi lebih banyak sini, musola, masjid gitu. Di sana. Terus bedanya lagi itu kalau Idul Adha di sini kan rame banget ya. Oh iya iya. Yang keliling-keliling, keliling-keliling salawatan, tapi di sana nggak ada sih, kayak sepi banget. Jadi nggak kerasa vibes-nya. Ini yang apa? Idul Adha? Iya, pas Idul Adha sama Idul Fitri nggak terlalu rame. Nggak terlalu rame. Kalau mungkin ada semacam kayak apa ya? Kalau di sini mungkin kayak bertamu atau bertamu bisa. Kalau emang biasanya sih ngerayain di asrama kayak guru-gurunya tuh bikin kue kering gitu. Oh, bikin kue. Terus diajak ngeteh bareng murid-muridnya. Cuman kalau untuk rame-rame yang kayak keliling itu nggak ada, kayak jarang lah di perkotaan. Jadi selesai sholat Id di masjid ya sudah pulang sendiri-sendiri di rumah gitu ya. Mungkin sama keluarga masing-masing mungkin ya. Iya, keluarga masing-masing. Nah, orang sana itu sangat menghargai kekeluargaannya gitu. Jadi ada yang aku kenal orang Turki, pasti setiap ada hari besar itu nelpon keluarganya semua satu-satu. Semua satu-satu. Iya, sama saudara-saudaranya diteleponin satu-satu. Itu wajib. Itu wajib. Harus nelpon. Oh. Jadi telepon. Kalau sini kan mungkin cuma lewat teks WhatsApp. Selamat Hari Raya Lebaran, mulai batin kan nggak telepon semua kan. Kalau telepon satu-satu. Itu telepon satu-satu. Iya, telepon satu-satu. Ya, bisa ngomongnya berapa hari ya mungkin ya? Ngomongnya tuh panjang pastinya. Ngobrol itu sampai lama itu. Terus kalau misalnya bertamu sama orang sana ke Turki itu bisa sampai wagi. Jadi kalau nggak bisa sampai wagi itu maksudnya wagi, bagaimana? Jadi dan bertamunya itu lama. Kalau sini kan mungkin nggak boleh lah kalau bertamu lama-lama sampai lebih dari 1 jam 2 jam. Oh iya. Oke. Kalau di sana itu lama sampai jam 4 pagi juga bisa. Jam 4 pagi bisa. Jadi tidur di sana atau kayak ya melek terus. Melekan ya kalau di sini ya. Melekan. Hebat ya. Orang-orang sana kan. Jadi memang sana itu memang sosialnya tinggi ya mungkin. Iya, tinggi. Terus kalau kita bertamu ke rumah orang gitu ya kayak dianggap rumah sendiri gitu ya. Iya, ya sama sih, baik gitu, langsung dikasih teh gitu. Iya. Terus yang beda kamar mandinya sini sama sana itu, di sana itu semuanya pakai karpet. Jadi karpet kayak keset gitu. Oh iya. Karpet keset. Jadi dari namanya karet. Iya, ada yang dari kain, itu juga kain yang halus gitu. Nah, itu pokoknya harus ditaruh situ, terus pakai sandal. Kalau sini kan nggak pakai sandal toh. Oh iya. Kalau di sana pakai sandal. Apalagi kamar mandi yang istilahnya ya kayak semacam di desa, bahkan ya tanah ya, bahkan tanah. Kalau di sana kan beda. Iya, kalau di desa Turki mungkin ada yang ya mungkin karena kan juga Turki kan ya pasti ada kota ada desa kan gitu pastinya. Ya. Nah itu kan juga berbeda beda kulturnya lagi. Beda kultur lagi kan. Kayak mungkin kan beda negara beda
beda kota pasti beda kultur juga. Iya, karena kalau di sini pun, kalau di Indonesia kan kita bisa merasakan ya, antara orang desa dan orang kota pun cara pandangnya juga sudah berbeda. Mungkin di sana ya juga sama ya, hampir sama ya. Seperti itu ya. Sama ini sudah kita masuk ke kultur. Terus kita akan bertanya tentang apa ya enaknya ya? Tentang apa lagi ya? Setelah kultur mungkin kita bisa tanya-tanya terkait pengalaman yang sampai rasakan ya. Kalau di sini itu kita melihat orang itu kan kadang shock gitu loh. Ya kan, karena sampean kan orang luar ya, orang luar negeri kalau di sana ya. Kita melihat itu langsung kok seperti ini ya. Kok beda. Iya, kayak kaget atau shock gitu ya. Semacam ya belum kita pernah temui lah di negara kita kan, kadang pasti ada seperti itu. Iya. Kok ini ya apa iki? Kan gitu. Ada. Kalau dari orang Turkinya sendiri yang ngomong sama aku bilangnya, dulu ini ada orang yang ngelakuin haji di Mekah. Terus ketemu orang Indonesia. Mereka itu amazed banget kayak, Masya Allah orang Indonesia kok kayak gitu. Kenapa? Karena nggak amburadul. Maksudnya kalau jalan itu udah rapi. Terus hafal ini kan sholawat semuanya hafal. Kalau orang Turki kan emang nggak banyak yang ngaji ya. Nggak tahu. Kadang ada yang udah kuliah nggak tahu cara ngaji. Kalau sini kan dari kecil udah ada Iqra diajarin. Jadi biasanya ada orang Indonesia yang dari sana juga yang datang ke Turki jadi guru ngaji, ada yang ngajarin ngaji. Nah itu pokoknya orang cerita orang Indonesia tuh Masya Allah gitu, orangnya itu tata rapi, baik-baik sekali, murah senyum, ramah semuanya. Jadinya orang-orangnya kagetnya di situ. Jadi kalau ada orang Indonesia, dulu itu ada ini teman kampus yang cuma jalan kaki di bis, terus diliatin, oh ini pasti orang Indonesia. Orang Turki tanya, kamu pelajar ya di sini? Kamu mau nggak tak kasih baju dari ini butik aku? Langsung dari kayak gitu. Mau nggak baju, tawarin baju loh. Langsung oh iya gitu, jadinya dikasih. Terus ada juga pengalaman orang lain yang aku dengar itu dikasih lihat perusahaannya, kayak sini mampir ke perusahaan aku gitu, ngeliat keliling-keliling. Jadi banyak kali di situ. Tapi ya emang yang paling menonjol orang ini sendiri, ramah senyumnya, murah senyum, terus suka menyapa. Tapi kalau di kampus sendiri itu dikenalnya orang Indonesia nggak banyak ngomong. Nggak banyak ngomong, pendiam mungkin ya. Iya, nggak banyak ngomong emang kan. Kalau yang orang Indonesia di sana bilangnya gitu, kalau aku lihat-lihat kalian kayaknya orang Indonesia nggak banyak ngomongnya ya. Oh iya, terus gimana? Masa harus kita ngomongnya nggak penting? Iya kawan. Ngomongnya kan seadanya. Di situ sih kagetnya mereka. Gitu. Iya. Oke. Kalau dari sampean sendiri yang shock melihat orang sana, bagaimana? Yang kagetnya sih itu tadi sih yang tadi nggak semuanya memang baca Quran. Nggak baca Quran, oke. Itu terus kagetnya di situ. Habis itu yang tadi saling mendoakan. Kayak orang habis masak aja, kalau kita kan habis masak kan nggak pakai lah mendoakan kayak semoga tanganmu diberkahi. Tapi kan situ kan kayak semoga tanganmu lebih sehat, diberkahi kayak gitu. Terus habis itu yang mereka nelpon keluarganya semua gitu. Itu kan kayak nggak ada waktu gitu kan, satu-satu gitu loh. Iya pasti kita kan dengarnya seperti itu ya. Bisa berapa hari kita menghabiskan? Iyalah lama. Itu sampai seharian itu. Kalau orang itu nelpon sampai 2 hari bisa 3 hari. Pokoknya wajib nelpon. Makanya itu kagetnya di situ, kok ada energi dari mana itu, capek lu padahal ngomong kan kayak gitu. Tapi ada energi. Oke. Jadi teleponnya juga Kalau di sana aplikasinya apa kalau semacam chatting? Yang orang yang tahu sih nggak nelpon pakai aplikasi. Oh, pulsa. Langsung pulsa. Tapi bisa pakai WhatsApp juga sih. WhatsApp kan atau aplikasi-aplikasi yang nggak ngecharge pulsa kan bisa juga itu. Pokoknya telepon satu-satu. Kalau sini kan paling gampangnya mungkin video call. Kalau gitu. di sana pulsa ya mahal ya atau standar kalau sama-sama halnya di sini? Lumayan mahal sih kalau itu, tergantung. Tapi kita ketika kita berbeda provider pun ya itu harganya beda. Lebih ya pasti beda. Pulsanya terkuras habis lah ya. Jadi rata-rata mungkin orang sana mungkin hampir sama semua mungkin ya provider. Atau di kalau sana providernya cuma sedikit. Yang paling murah itu ada. Kalau di sana providernya sedikit atau banyak? Ada berapa ya? Ada nggak terlalu banyak deh kayaknya. Kalau di sini kan banyak sekali. Kalau sini taunya dikit doang sih, kayak cuma 3 Excel gitu kan. Nggak tahu yang lainnya. Tapi di sana ya medium lah.
nggak terlalu banyak, nggak terlalu sedikit, tapi lumayan. Iya. Tapi yang murah-murah ya, nggak terlalu banyak juga optionnya. Yang paling murah itu Bimsel, itu kayak toko Indomaret, kayak toko swalayan Indomaret. Swalayan Indomaret ya, tapi dia menyediakan providernya sendiri. Iya, itu yang paling murah yang emang. Itu yang termasuk sampean pakai ya? Iya, yang pakai yang itu. Kan yang murah dong. Iya. Soalnya lumayan kan sekarang, apalagi lagi inflasi kan di sana. Oh iya, jadinya benar-benar. Kan lebih mahal semuanya di situ. Jadi cari yang murah. Iya, benar-benar. Iya. Itu kalau sebelumnya beli providernya ya beli di toko swalayannya itu. Iya, tapi kartunya itu. Buat orang yang baru datang itu kalau nggak punya kayak KTP-nya sana lah misalnya, kayak surat izin tinggal dalam bentuk kartu, itu nggak bisa dapat itu. Harus punya itu dulu. Jadinya kalau misalnya jadi sampean mengurus dulu itu atau bagaimana? Jadinya harus nyari nomor yang lain dulu. Ada provider yang lain tapi ya lumayan. Bisa berapa ya dulu? Mungkin 250.000 buat bikin aja. Tapi ya itu harus ada internetnya juga. Orangnya nawarnya kayak dulu kan nggak tahu bahasa Turki yang terlalu ya. Iya oke. Jadinya iya aja. Iya. Tapi emang gitu, nggak bisa banyak. Tapi kalau udah punya KTP-nya tadi, udah boleh daftar yang paling murah itu tadi. Oh, itu semacam kayak KTP. Kalau di sini ya identitas sana atau semacam identitas sementara untuk WNA. Iya, buat tinggal di situ. Buat tinggal di situ ya. Namanya itu Ikamet. Ya Ikamet. Buat tinggal di situ. Iya. Terus yang bedanya itu kalau bawa HP dari luar negeri ke Indonesia kan nggak bisa dipakai ya. Kemarin itu kan sempet bawa HP dari sana, nggak bisa dipakai. Ya mungkin bisa karena kita tidak tahu untuk mendaftarkan roaming mungkin. Itu bisa daftar tapi nggak bisa langsung dipakai gitu loh. Kalau di sana itu bisa dipakai, ke Turki itu masih bisa dipakai. Ada waktu nggak perlu daftar bea cukai, nggak perlu daftar bea cukai. Jadi sampai sana langsung dipakai, ada waktu sampai 1 bulan 3 bulan. Terus baru boleh daftar kalau emang kebutuhan. Tapi kalau di sini baru datang harus daftar dulu. Baru bisa dipakai. Gitu ya. 1 sampai 3 hari baru dipakai. Bedanya jadi provider sini kalau dibawa sana enggak bisa. Kalau didaftarkan sebagai roaming itu harus bisa, menunggu itu tadi ya. Kalau sini ke Turki bisa, tapi kalau orang sana atau bawa HP yang dari Turki bawa ke Indonesia nggak bisa. Oh iya nggak bisa. Dulu ke bea cukai kan. Iya. Makanya enak banget kalau sana kalau mau liburan. Iya. Mungkin mayoritas di negara lain pun sama. Kalau kita bawa provider sini ke luar negeri kayak di Eropa mungkin ya, di Amerika mungkin masih bisa digunakan. Karena kita legalasinya beda ya. Iya, beda sekali. Ya, sama terkait yang tadi ya. Sekarang negara Turki kan mengalami inflasi yang sangat tinggi ya. Dampaknya di kayak semacam kalau di sini ya UMKM perekonomian di kalangan bawah bagaimana itu? Nah, di sana. Ini ada yang aku tahu dari orang Indonesia yang bisnis di sana juga ya, yang tahu tentang bisnis. Itu pada sedih sih semuanya. Sedih ya. Soalnya kan biasanya kayak ada TKW yang sana TKI, mereka kan nyari uang di sana kan di sana. Biasanya ngirim mungkin 3.000 tele bisa sampai 6 juta lebih lah, atau bisa jadi 8 juta. 3.000 tele segitu. Sekarang kan karena dulu kan tinggi banget ya nilainya. Ya kursnya. Sekarang tinggal jadi 1 lira itu cuma 800 rupiah. 800 Jadinya rupiah. kalau ngirim 1.500 biasanya kan yang bisa jadi 3 juta, cuma jadi 1.500 semuanya jadinya di situ. Gila. Dan untuk orang Turkinya sendiri itu mereka ada yang sampai tutup warungnya, jadinya joinan daripada taxnya tinggi. Soalnya kan taxnya itu tinggi ya, pajaknya itu loh. Pajak ya. Karena pajak yang tinggi jadinya salah satu nutup warungnya dan digabung biar join, biar masih jalan. Tapi ya itu ada kesusahannya sendiri kayak gitu. Sampai segitunya ya, karena Ya, mungkin semua. Sangat tinggi sekali memang inflasinya. Saya lihat di berita, hampir mendekati krisis memang. Iya, hampir krisis itu. Semuanya naik Semuanya naik. Telur dulu waktu awal pertama di sana itu 9 tele, isi 15 biji. Iya. Sekarang jadi 23 tele, jauh banget kan. Iya, terus entah sekarang berapa. Terus bagi kayak sampean gini selaku warga negara Indonesia di sana bagaimana kalau mengalami inflasi seperti ini? Rupiah sendiri emang tinggi. Iya. Daripada lira kan. Tapi juga sedih sih. Kenapa? Karena biasanya cuman keluar uang 100 tele, dapatnya banyak. Kita mahasiswi Indonesia itu belanja dapat banyak. Cuma dapat sedikit. Kayak dulu dapat minyak, dapat telur, dapat nasi. Sekarang cuma dapat minyak sama telur mungkin. Minyak kan sama sih, berapa sekarang? 40.000 lah 2 liter gitu.
hampir sama lah. Hampir sama ya Kak sana ya. Tapi dulu murah, sekarang. Oh, jadi kalau di sana sampean untuk belanja kebutuhan sehari-hari, untuk makanan gitu ya, belanja atau masak sendiri atau beli jadi? Belanja bahan mentahnya. Iya, bahan mentahnya terus masak sendiri ya. Oh kan iya. Kebetulan ada ini kan dapur. Ada dapur ya. Ada dapurnya sendiri. Tapi ya mayoritas makanan instan mungkin ya Pak ya. Iya itu Indomie itu. Di sana itu banyak yang suka Indomie loh. Oh iya dah. Iya. Selalu makanan nomor 1 lah untuk anak-anak pelajar. Untuk anak-anak pelajar di sana. Orang lokal pun tapi ya orang juga. Turki nggak tahu kalau itu dari Indonesia. Indomie itu orang Turki nggak tahu kalau. Nggak tahu kalau dari Indonesia. Tapi punya Indomie, jatuhnya Indomie, tapi nggak tahu kalau dari ya Indonesia. Kemasannya sama. Sama. Ada beda dikit lah gambar-gambarnya. Gambar-gambarnya beda. Rasa-rasanya juga nggak semuanya ada. Kayak Indomie goreng itu nggak ada. Cuman orang Asia yang dari Indonesia aja yang jual. Orang Asia dari Indonesia aja yang jual ya. Jual. Tapi menjadi makanan favorit mungkin ya, untuk instan ya. Kecil-kecil juga pada makan. Oh gitu ya. Cabenya aja sih yang jarang-jarang ada. Kalau sini kan ada saus cabenya di sana. Oh ya mungkin beda kultur itu tadi ya. Kalau di Indonesia nggak suka pedas kalau sana ya. Mungkin makanannya lebih kecenderung manis ya. Manis ya. Kalau di sana, kalau di Turki itu makanan favorit sampean apa? Biasanya kalau di sini kan mungkin kalau jajan-jajanan mungkin ada pentol ya kan? Apa ya, sempol atau jajanan-jajanan jalanan lah, jajan jalanan. Iya, street food. Oke. Di sana nggak ada street food ya? Nggak ada street food. Kalau di perkotaan nggak ada ya? Iya nggak ada. Adanya stall-stall gitu yang ya udah kayak toko kecil gitu. Toko kecil, oke. Makanan favorit itu apa ya? Ada yang mirip bumbu pecel lah. Ini kan di sini suka pecel ya di Indonesia. Iya, oke. Itu yang mirip itu namanya cikofte. Cikofte. Iya, cikofte. Dari yang ya dari bumbu kacang gitu. Enggak, bukan kacang. Apa itu dari? Kayak apa ya? Kayak beras kecil-kecil namanya bulgur kalau nggak salah. Bulgur. Terus habis itu dicampur pasta tomat sama beberapa bumbu-bumbu kayak black pepper atau apa itu, terus dicampur diuleni, ditaruh apa sih namanya itu? Kayak roti gitu, kayak kebab lah, adanya kebab, terus kasih sayur sama saus pomegranate delima. Kayak saus delima, udah gitu aja, gampang, sama makan sayur. Oh, jadi cenderung masyarakat sana mungkin ya juga apa ya, vegetarian ya? Iya, tapi suka ini juga. Daging. Dulu tuh cikofte itu dari daging mentah. Dari daging mentah. Ya, daging apa itu? Daging sapi. Daging sapi ya. Atau daging, kalau emang suka daging domba ya nggak apa-apa sih. Nah itu dulu pakai daging terus udah nggak boleh lagi. Kan cikofte kan kayak mentah gitu kan. Iya. Mentah ini. Cikofte yang mentah. Kofte kan daging-dagingan. Daging-dagingan. Mentah. Tapi diganti waktu tahun apa itu nggak tahu, itu nggak boleh lagi pakai daging mentah, jadinya cuma pakai yang tadi, jadi base-nya vegetarian gitu. Oh gitu. Jadi di makanan khas sana yang mungkin ya kalau kita di Indonesia mungkin ya ada ya kayak semacam street food gitu ya, orang-orang yang jualan gitu. Kalau di sana kalau ada event pun kayak tadi yang apa namanya semi ya, musim semi itu kan ada bazar, pasti kan ada makanan kan, orang yang jual makanan-makanan semacam kayak street food. Nah, itu kan pasti ada makanan khas-khas yang kita belum coba. Apa yang pernah melihat apa sampean, Mbak? Makanannya yang menurut sampean unik ya. Makanan apa ini? Pengen coba gitu. Apa ya? Makanannya sebenarnya nggak terlalu ngagetin ya, tapi mesti kan base-nya flour. Tepung. Oh, oke. Biasanya kan teman-teman makanan tepung-tepung digoreng. Kalau di sini pun ya juga sama loh, tepung-tepung loh. Tapi kan ada kita kan banyak, ada tepung apa kanji sama. Iya, rata-rata sih kanji ya. Iya, kalau di sana kan nggak ada tepung terigu adanya malah. Terigu dari gandum ya. Iya, dari gandum. Kalau kanji mahal banget di sana sekarang, 70.000 per kilo. 70.000. Jadi orang Indonesia yang bisnis jual pentol, yang lain itu juga harus mikir keras loh, naikin harga atau nggak usah, atau dicampur yang lain, harus kreatif jualnya. Gitu. Makanya kan kalau kangen makan Indonesia juga ya pada sedia kita jadinya bareng-bareng anak Indonesia pergi mungkin sebulan sekali. Sebulan sekali.
Ya dialihkan dengan makanan Indomie itu mungkin Iya, ya. Indomie itu yang gampang, nggak kasih kecap. Yang khas Indonesia sekali, makanan Indomie. Udah Instan. murah, Merakyat ya. Harganya ya sama kalau di sana. Iya, hampir sama 3.000-an apa 3.000-an ya. Iya, satu. Dulu lebih murah tapi karena inflasinya itu ya. Iya, inflasi ya mungkin. Dulu murah ya, tidak Dulu inflasi. itu berapa ya? Daripada 1,5 tele apa? 1,5 sekarang 3-4 tele kan emang. Oh, gitu ya. Nggak jauh beda lah harganya Indomie sini sama sana. Tapi lebih enak yang sini. Lebih di sana micinnya nggak terlalu banyak. Sini kan suka Oh ya, kalau di sini kan micinnya banyak sekali. Mungkin dia juga di masakan khas Indonesia pun banyak sekali micinnya. Iya. Gitu Kalau ya. di sana itu makanannya yang kaget itu cuman ayam dikasih garam udah digodok udah enak loh beneran itu. Sama daging sapi pun digituin aja udah enak kayak gitu. Makanya kok bisa kayak gitu. Soalnya orang sana nggak suka yang telur rame-rame. Kalau sini kan suka kali kan bumbu-bumbunya kayak ada serai, Oh ya, jahe, ya, oke. Kalau di sana cuman simple tapi enak juga Iya. sih enak. Tergantung mungkin cara ini ya ngolahnya. Ngolahnya ya. Kalau di sana makanan pokoknya apa? Kalau di sini kan nasi. Makanan pokok ini ya lupa ya tadi. Sana itu orangnya nggak makan kayak kita kan nasi ya. Nasi, Sarapan, ya. Kalau makan ndak siang. pakai nasi ya Nggak kenyang. ndak kenyang. Orang Indonesia seperti itu. Ya kayak gitu. Lah itu pokoknya sarapan itu ini yang agak sedih sih. Sebenarnya waktu dulu awal-awal di kampus yang lama, asrama yang lama itu, jadi kalau misalnya sahur itu ngikut kan pasti ngikut sarapan kan jam sarapan. Oh iya ya. Jadi itu yang dikasih cuma roti, zaitun, keju. Dia nggak bisa makan dong orang Indonesia kan kayak harus pengenalan dulu. Oh ya, pengenalan dulu pastinya Iya, kayak adaptasi kan ya. Jadinya kayak ya agak sedih. Jadinya anak-anak kadang itu masak nasi sendiri. Nah nasi ini kan. Iya. Tapi banyak temanku salah satu itu dari Bangladesh sama Afrika. Mereka juga suka makan nasi. Jadi kita bareng-bareng masak nasi. Oh iya, kalau Bangladesh mungkin pecahan dari India ya. Jadi Iya, kan jadi suka nasi pokoknya juga. suka nasi ya terus. Nah jadi orang Turki paginya makannya cukup sehat sih. Cuman ya itu agak sedih juga ya makan Sedih. cuman roti. Ya. Mungkin Zaitun, kayak kalau di sini ya keju. kurang nendang mungkin ya. Kurang nendang, Kalau ya di itu. sini kan mayoritas nasi Nasi semua. sama rempahnya yang istimewa gitu ya, kayak semacam apa krengsengan, gulai ya kan, gulai. Ya, mungkin kalau di sana ya gulai ada mungkin ya. Ada Kan mungkin. dia apa namanya hampir seperti budaya Timur Tengah kan Iya, ya. iya, hampir lah. Ada kan habis itu. Nah tapi kalau makan siang sama malamnya itu baru makan berat. Makan Iya, makan berat. baru Kalau malam makan nasi. berat. Iya. Paginya aja yang main sehat sih. Kayak cuman roti gitu. Roti, sayuran timun, tomat, zaitun, selada, udah itu aja. Sama selai. Main kayak western dikit lah. Iya, benar. Tapi ya enaknya tadi makan siang. Jadi kadang-kadang sama teman-teman nggak ngikut sarapan. Tapi ikutnya makan siang sama malam. Saya kan itu yang berat, yang enak. Terus makanannya ya nggak dimakan. Ya nggak usah ngambil, nggak apa-apa. Oh, nggak ngambil nggak apa-apa ya. Saya kan Oke. itu terserah ngetapnya mau apa. Iya, Mau iya. ngetapnya. Iya. Jadi nggak ada pilihannya ya, pilihannya itu saja ya. Ya udah ada kayak dikasih jadwal makanannya itu Jadwal hari ini, makanannya, ini. oke. Sama jumlah kalorinya juga ada. Oh, ada. Ada dikasih jumlah kalori nah itu. Kan ada ininya. Dari kampus sendiri kayaknya setiap kampus itu ada yang ngecekin gitu loh, jumlah kalori buat ngatur bantu kesehatannya anak-anak juga kan dicekin. Luar ini biasa sekian ya, ini. sampai segitunya ya kalau di Iya. Turki ya. Kalau di sini kan mungkin bakon mangan pentol, bakon mangan opo, wis kolesterol sak karepmu Iya, ngono ya. iya. Bahasa kasarannya seperti itu ya. Kalau Terserah lah, iya terserah terserah kalau dia ngomongin ada orang aja. Indonesia ya. Mungkin ini juga justru orang Indonesia mungkin memang kulturnya seperti itu. Nah, kalau di sana mungkin kesehatan itu sampai segitunya ya diperhatikan ya. Dihitung Sampai dihitung jumlah kalorinya. Jadi ada check up berbulan atau bagaimana? Cuman ini sih di schedule Tes. makanannya itu. Oh. Jadi bisa lihat waktu kalau makanan bisa dicek kalorinya itu mungkin nasi sekian, makanannya ini yang ini sekian gitu. Jadi anak-anak yang memang dalam mungkin lagi diet atau ada nggak boleh banyak kalori kan bisa dicek dan mengurangi porsinya tadi itu. Oh, gitu ya. Jadi lumayan. Terus kalau apa namanya, pastikan dari 4 tahun itu ya, pastikan mbaknya ya juga pernah sakit ya di sana. Nah, itu kalau sakit penanganannya seperti apa kalau di sana? Atau kita obat-obati sendiri? Kalau di sini kan loro awakmu, ya gak apa-apa wis ngon.
Nah, orang sini kan seperti itu. Kalau si sana itu ada daya perhatian, sakit, kamu sakit, ayo kita ke sini gitu, atau bagaimana? Alhamdulillah nggak pernah sampai sakit yang parah-parah banget sih. Oh iya iya. Tapi ada salah satu teman waktu zaman Covid itu kan jarang boleh keluar. Nah, salah satu temen ini yang temen sekamarku, itu dia panas banget, sampai pokoknya kayak mungkin mirip gejala Covid ya. Iya iya. Terus ya udah langsung penanganan dari pihak asrama itu langsung, oh iya kamu ini ya di karantina dulu, langsung pokoknya dibantuin bisa diantar telepon rumah sakitnya, nanti diurusin lah, dibantu kayak. Oh kayak gitu ya. Jadi waktu Covid kan lagi gencar-gencarnya sakit ya, orang-orang sakit, orang-orang yang istilahnya batuk gitu kan. Batuk kan sudah takut. Ya, kalau orang sini pun sama loh, batuk, orang batuk, Covid lari wes. Ya corona ini lari. Kalau di sana pun sama mungkin ya. Sama ya. Langsung harus ada penanganan cepat daripada menyebar gitu kan. Iya benar. Tapi kalau misalnya sakit yang biasa aja sih biasanya cuman kasih teh sama pihak asrama, ini ya minum teh gitu. Memang dilihat nanti khasnya terus teh ya, mesti kasih teh ya. Teh itu pagi diminum setiap pagi, siang, malam minum teh. Minum teh terus ya. Banyak minum tehnya. Teh yang panas-panas. Kalau sini kan maunya teh yang anget. Anget ya. Kan. Di sana itu panas. Ada nggak di sana es teh? Nggak ada. Nggak lihat. Oh nggak lihat. Nggak ada. Kalau ini kan ada. Mungkin kayak warung kopi gitu, warung kopi tulas gitu, nggak ada ya, yang jual es teh. Yang ada kan ini, terkenalnya juga kan Starbucks, di sana kan murah juga. Oh ada, di sana Starbucks ya? Iya, Starbucks. Kalau di sini kan Starbucks untuk orang-orang kalangan menengah ke atas atau. Di sana murah. Atau di sana murah sekali. Makanya banyak yang beli kan di sana. Kalau orang Indonesia main, lumayan murah. Jadi kalau saya itu pernah lihat ya kayak di sosial media gitu ya. Ini di Jepang ya masih sekitaran Asia lah. Itu pun ada orang Indonesia yang jualan seperti kayak warung kopi jalan, jadi kayak angkringan kalau di sini. Jadi dia bawa rombong ke jalanan Jepang gitu ya. Naruh enggak keliling ya. Diem aja. Menempat di situ dia ada karpetnya, terus ada tulisan bannernya gitu. Angkringan gitu. Lumayan. Iya, kalau di sana enggak ada mungkin ya. Enggak ada sih, belum ada. Malah orang Indonesia tuh harusnya pesen standnya sendiri. Jadi nyari penyewaan. Okay. Jarang lihat sih orang yang jualan kayak angkringan gitu di sana, nggak ada. Adanya mungkin bawa mobil sendiri. Kayak sini kan ada mungkin ya, bawa mobil terus jualan nasi. Ada di sini, tapi jarang. Oke, sahabat podcast ya, podcast SMK YBM 3 Taman. Jadi ini cerita dari beliau yang sangat berkesan sekali ya. Tapi sampean belum menyampaikan pesan dan kesan untuk adik kelas sampean yang ingin berkeinginan untuk kuliah di luar negeri, ya tidak hanya di Turki, mungkin bisa kemana aja, ke Inggris, ke Amerika mungkin, ya kan? Kita kasih motivasi ya, supaya memiliki kemauan, aware terhadap dunia luar, tidak hanya berfokus pada mungkin hanya lokalan saja gitu ya. Ya silakan, monggo. Kalau pesannya sendiri sih, kalau emang ada niat buat ke luar negeri dan apply beasiswa itu jangan fokus ke satu aja. Jadi itu langsung daftar sebanyak-banyaknya, kan nggak tahu rezeki di mana kan. Oke, ya. Jadinya daftar kemana aja, do your best. Dan kalau emang ada impian itu, ya jangan cuman diem aja, karena kan setiap impian itu harus ada pengorbanan. Jadinya harus melakukan yang terbaik. Pokoknya juga minta doa restu guru dan teman-teman gitu. Okay. Dan pokoknya ditunggu yang sabar sambil mungkin sholat tahajud ya. Itu kan pasti yang paling masya Allah ya mungkin. Menikung di sepertiga malam. Terus ya udah daftar. Dan kalau emang belajar bahasa seperti kata Pak Bambang yang aku jadikanlah bahasa itu sebagai habit atau kebiasaan. Jadikanlah bahasa itu sebagai suatu kebiasaan. Oke. Itu tips juga sih buat belajar bahasa itu ya, jadi kebiasaannya sendiri gitu. Berkesan sekali ya kata-katanya. Gitu. Pokoknya intinya kalau punya impian nggak usah dibiarin janganlah nanti menyesal gitu loh. Kalau ada kesempatan ambillah kesempatan itu. Karena kegagalan itu bukan waktu kalian kayak menurutnya aku udah nyoba itu kok gagal. Gagal itu ya waktu kalian nggak nyoba.
Oke. Jadinya harus mencoba. Luar biasa. Terus kalau untuk pesan kesan untuk sekolah, sampean kan alumni sini kan ya, diluluskan dari SMK IPM 3 Taman, pastikan ada kedepannya supaya tambah maju atau bagaimana atau ya silahkan monggo. Ya, untuk sekolah sendiri sih Masya Allah ya, ini datang setelah beberapa tahun akhirnya datang, makin maju. Masya Allah banyak kayak podcast ini kan. Dulu zaman masih di gedung yang sana ya, ngelom ya. Yang ngelom itu. Iya, belum sini ya. Belum. Lah ini kan udah makin bagus sih. Ya cuman untuk EC-nya itu ya alhamdulillah anaknya juga banyak kan, English Club. Oke. Ya alhamdulillah sih bagus-bagus aja sih. Istilahnya tambah meningkat lah ya. Meningkat ya dari segi infrastruktur dan bangunan ya kan. Seperti itu. Jadi bagi anak-anak SMK IPM 3 Taman khususnya adik kelas harus mempunyai motivasi ya pertama ya. Terus niat untuk belajar konsisten terus menerus, terus berani mengambil resiko ya, jangan dari zona nyaman. Keluar dari zona nyaman itu yang paling penting. Nggak dekem ya. Ya, terus ini penting sekali. Sampai juga harus belajar berbahasa asing ya, khususnya bahasa internasional, standar internasional kan bahasa Inggris ya. Mau nggak mau kalian harus push diri kalian untuk belajar. Apalagi kan sekarang Inggris. Banyak ini kan sama negara lain gitu loh. Oh iya kayak komunikasi ya. Ya komunikasi sama relasi dengan relasi ya kan banyak sekali lebih terbuka kan, didukung dengan sosial media yang semakin canggih mungkin ya, kita juga bisa dipergunakan sebaik mungkin. Kayak salah satunya ada YouTuber siapa? Jerome Pauline, oke. Terus kayak yang main Ome TV siapa itu ya? Vicky Naki, itu kan juga bisa menjadi motivasi kalian untuk belajar bahasa-bahasa asing ya, bahasa-bahasa asing. Jadi jangan hanya terpaku pada terpaku bahasa sendiri, terus juga sebuah buku. Ini kan sekarang karena banyak. Dunia itu masih luas. Luas. Ya, juga. Ya buku itu tetap menjadi pegangan utama ya Mbak ya, tapi juga harus dilatih melalui praktek. Praktek itu yang paling penting karena melatih cara bicara kita ya. Nah itu harus praktek, nggak bisa kan cuma baca buku, ngomong, nggak bisa jadinya harus. Iya, oke, sekian sampai di sini sahabat podcast SMK IPM 3 Taman. Terima kasih sudah menyaksikan. Kami berdua sudah sharing pengalaman satu sama lain. Ya, terima kasih Mbak siapa? Ani. Mbak Ani, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.